Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nampak dari jawab salamnya belum ada yang makan malam ini. Banyak yang kelihatan masih lapar. Menjawab salam itu hukumnya terbagi menjadi dua. Satu, hukum menjawab salam itu bisa jadi fardu ain, satu lagi bisa jadi fardu kifayah. Hukum mengucapkan salam sunnah, tapi hukum menjawab salam terbagi jadi dua. Hukum yang pertama fardu ain, kalau dia lagi sendirian, ada orang yang ucapin salam sama dia, hukum dia fardu ain menjawab salam itu. Khamsun min haqqil muslim 'alal muslim, kata Nabi Muhammad. Ada 5 hak muslim sesama muslim. Salah satunya raddut tahiyyat, menjawab salam. Tapi kalau dalam halayak yang ramai seperti ini, hukum menjawab salam adalah fardu kifayah. Apa bedanya? Kalau fardu ain, setiap individu yang baligh dan dia muslim wajib melaksanakan perintah tersebut. Dan hukumnya kalau dia laksanakan dapat pahala, kalau dia tinggalkan dapat dosa. Tapi kalau fardu kifayah, tidak setiap individu dituntut untuk melakukannya, tapi hanya sebagian saja. Walaupun satu orang yang melakukan, yang lain gugur dari kewajiban, tapi yang dapat pahala hanya yang melaksanakan saja. Jadi rugi malam hari ini kalau kita mendengar ada penceramah atau ada habib ustaz kiai mengucapkan salam, kita tidak jawab. Karena menjawab salam pahalanya besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam athar daripada ucapan sahabat Nabi, ada yang mengatakan ini ucapan tabi'in. Mereka berkata, kalau kita menjawab salam di dalam halayak yang ramai, ternyata salam yang kita jawab berbarengan dengan jawab salam malaikat-malaikat Allah. Karena malaikat Allah akan menjawab salam di saat perkumpulan seperti ini. Kalau ternyata jawaban salam kita tadi berbarengan dengan itu malaikat, maka kita tidak akan pernah merugi dunia wal akhirat. Dan ketika kita menjawab salam, maka kita telah menumbuhkan di dalam hati kita saling mencintai karena Allah. Dan kalau hati kita sudah saling mencintai karena Allah, maka kita akan tumbuh keimanan dalam hati kita. Kalau keimanan sudah tumbuh dalam hati kita, kata Nabi Muhammad, maka dia pantas memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kira-kira kita siap menjawab salam? Siap menjawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam keseharian kita. Karena pelaku akhir zaman itu hanya mengucapkan salam kepada yang dia kenal saja. Yang dia tidak kenal dia nggak ucapin salam. Padahal itu doa. Dan salam ini pertama kali diajarkan di dalam syariat Islam langsung oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan salam bukanlah adat istiadat orang Arab. Ingat baik-baik, salam bukan adat istiadat orang Arab, sehingga nggak boleh kita mengatasnamakan, oh ganti aja. Kan di Indonesia ini kita orang Indonesia, ganti aja pakai selamat pagi, ganti aja kalau ketemu orang pakai good morning, ganti aja kalau ketemu orang pakai bahasa-bahasa daerah. Karena salam adalah adat istiadat bukan. Salam itu datang daripada Allah. Dari mana tahunya Habib? Setiap kita sholat, kita membaca tahiyat akhir. Itulah pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Allah di dalam bulan Isra Mi'raj, yang seminggu ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Rajab. Kita akan berjumpa dengan bulan yang di dalam bulan itu pertemuan antara kekasih kita Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu. Pertama kali Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad bingung mau bilang apa. Maka beliau hanya mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatun thayyibatu lillah. Itu yang dipakai oleh orang-orang Arab. Ada istiadat orang Arab pakai kalimat tahiyat, atau bahasa kita salam hormat. Maka Allah
at-tahiyat, diajarkan cara untuk mengucapkan kata-kata yang bagus saat bertemu dengan ucapan Allah kepada Nabi Muhammad, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ajaran dari Allah. Salam itu bukan ajaran dari adat Arab, tapi langsung daripada Allah Subhanahu. Gara-gara salam Allah malam hari itu, kita pada malam hari ini bisa berkumpul. Gara-gara salam Allah pada malam hari itu, kita hari ini bisa melaksanakan sholat 5 waktu, bisa untuk menghadiri majelis taklim. Karena apa? Karena ketika Allah mengatakan keselamatan bagimu wahai Nabi dan keberkahan bagimu, apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika mendapatkan langsung keselamatan dari zatnya, mendapatkan keberkahan dari zatnya, mendapatkan rahmat dari zatnya, di saat itu Nabi Muhammad tidak melupakan kekasihnya. Nabi Muhammad tidak melupakan umat-umatnya. Berbeda dengan kita. Kita kalau sudah suka sama satu lawan jenis kita nikah sama dia di malam pertama, jangankan kita ingat teman-teman, mertua aja udah lupa. Kita sama orang tua aja udah lupa. Kenapa? Karena pertemuan antara kekasih dengan kekasihnya. Pertemuan itu sering sekali melupakan kita kepada orang lain, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Di dalam keindahan pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah, di dalam keindahan dan keistimewaan dan kemuliaan pertemuan sang kekasih dengan kekasihnya Allah, Nabi Muhammad dapat doa dari Allah, tak lupa sama kita. Sehingga Nabi Muhammad menjawab doa Allah dengan ucapan Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Masya Allah, keselamatan bagi kami. Rasulullah tidak bilang keselamatan bagi saya, tapi Nabi Muhammad bilang keselamatan bagi kami. Siapa kami? Umat-umat baginda Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad. Dalam pertemuannya yang begitu indah pun Nabi Muhammad tidak pernah lupa dengan umat-umatnya. Dan keselamatan itu berikan kepada hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Siapa hamba yang soleh? Malaikat Jibril yang telah menemani itu sampai di dalam Sidratul Muntaha. Hamba-hambaku yang soleh, mereka dari kalangan malaikat, mereka dari kalangan jin-jin yang masuk Islam, mereka dari kalangan hamba-hambaku yang senantiasa soleh sebelum aku diutus, yaitu umat-umat sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesimpulannya, semua yang hadir di majlis Rasulullah malam hari ini mendapatkan keselamatan dari Allah, mendapatkan kesejahteraan dari Allah, mendapatkan keberkahan di dalam sisa kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli anwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Alhamdulillah, yang kita hormati, yang kita muliakan, sahibul majlis Rasulullah Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Shihab dan Al-Habib Syauqi bin Ahmad Al-Idrus beserta wakil Robitoh kita Al-Habib Abdullah Firdaus Al-Mutahhar, dan siapapun daripada habaib-habaib yang tidak kita sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan mereka-mereka para habaib menjadi simbol-simbol di kota Batam untuk selalu bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan mereka para habaib-habaib yang ada di kota Batam menjadi habaib-habaib yang akan selalu menjadi penyejuk mata bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilancarkan segala urusannya oleh Allah, dijadikan anak-anak keturunannya anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Begitupun kepada segenap para ustaz, para kiai, para ajengan, para haji-haji, para hadirin wal hadirat yang mungkin namanya tidak disebutkan satu persatu secara spesifik, tapi ketahuilah
Dan yakinlah di dalam hadis riwayat Sahihul Muslim bahwasanya setiap orang yang berkumpul di dalam majelis zikir, setiap orang yang bersama-sama menyebut nama Allah, maka namanya satu persatu dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah membanggakan dengan ucapannya, "Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, fulan bin fulan telah aku ampunkan segala dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan para hadirin wal hadirat yang hadir, tanpa terkecuali laki maupun perempuan, kecil maupun besar, yang saat ini fokus mendengarkan atau yang belum fokus mendengarkan, insyaallah bangkit dari tempat duduknya, melainkan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang memiliki hutang, hutangnya segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ketika melihat perkumpulan seperti ini, saya teringat dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi bercerita di hadapan para sahabat. Kata Nabi, "Kana dzata yaumin." Suatu hari, rajulun min Bani Israil, ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil punya dosa membunuh 99 jiwa. Berapa? Akhirnya setelah membunuh 100 orang, dia tetap hatinya bergejolak pengen bertaubat, pengen minta ampun. Akhirnya dia berjumpa dengan salah seorang guru yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada nabinya. Taurat yang dibaca sama ini guru memiliki sanad keilmuan sampai nabinya. Akhirnya bertanyalah dia kepada guru. Kata guru tadi, maksiat kamu apa? Dia katakan, aku membunuh 100 jiwa. Maka sang guru mengatakan, jujurlah bertaubat kepada Allah, karena siapapun yang bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Tidak ada istilah dosa besar bagi orang yang mau sungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah, dan tidak ada istilah dosa kecil bagi orang-orang yang meremehkan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ini orang pembunuh, dia dapat saran dari gurunya, kalau pengen taubatnya diterima, hijrah. Kamu harus pindah dari kampungmu yang banyak orang-orang yang jahat, pindahlah ke satu kampung yang penuh dengan orang soleh. Karena ketika ingin taubat, kita tidak boleh sendirian. Ketika kita ingin hijrah, harus berjamaah. Karena sering sekali seekor kambing yang sendiri dimakan oleh serigala. Kalau kita hijrah sendirian, tidak punya orang-orang yang bisa kita jadikan figur contoh dalam kebaikan, maka sering sekali kita terbawa arus yang lama, kita terbawa godaan syaitan, maka dia niat hijrah. Tahu bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi bercerita, dan ucapan Nabi ini benar. Ketika dia pertama kali keluar dari kampungnya, di pertengahan jalan Allah takdirkan dia meninggal dunia. Allah takdirkan dia meninggal, belum sempat taubat nih, baru ada keinginan niat untuk bertaubat, baru ada keinginan hati pengen datang ke tempat orang soleh. Apa yang terjadi? Meninggal dunia. Maka Nabi berkata, ketika dia meninggal, ruhnya direbutkan oleh malaikat rahmat dan malaikat adab. Kata malaikat adab, aku akan bawa ruhnya ke neraka Allah, karena dia belum bertaubat, karena dia belum sampai tempat hijrahnya, karena dia masih memiliki dosa yang banyak. Kata malaikat rahmat, tidak, aku yang lebih berhak, karena dia sudah punya niat, dia pengen datang ke tempat yang baik. Maka berdebatlah dua malaikat tadi, dan Nabi mengatakan, maka Allah utus, dan Allah maha tahu, Allah utus malaikat ketiga sebagai penengah di antara kedua malaikat tadi. Sehingga malaikat ketiga berkata, coba kita ukur badannya, lebih dekat ke kampung yang mana? Ke kampung yang baik atau ke kampung yang buruk? Kira-kira Nabi Muhammad menceritakannya untuk apa? Untuk kita sadar ini bisa terjadi di antara kita. Nabi Muhammad menceritakan ini tentang rahmatnya Allah, tentang bagaimana hebatnya rahmat Allah, ampunan Allah. Maka tidak Nabi ceritakan ini kecuali Nabi pengen kita tahu besarnya rahmat Allah, besarnya ampunan Allah. Maka malaikat ketiga mengukur jarak badan si mayit
Atau orang yang membunuh tadi, setelah dia ukur-ukur, ternyata jarak badannya hanya lebih dekat ke tempat yang baik sejengkal. Jasadnya lebih dekat ke tempat yang baik hanya sejengkal. Maka malaikat mengatakan dengan izin Allah, bawalah ruhnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya dekat saja. Maka sahabat yang mendengar hadis ini bertakbir. Mereka sangat mengagumi rahmat Allah. Dan saya ingin mengatakan detik ini kepada para majelis Rasulullah, kalau saja ikut membunuh belum sampai ke tempat yang baik, baru dekat satu jengkal sudah diampunkan dosanya oleh Allah, sudah menjadi penghuni surga. Bagaimana langkah kaki kalian yang detik malam hari ini sudah berada di tempat yang baik? Gimana kalian yang malam hari ini langkah kakinya sudah sampai di rumah, di tempat yang dicintai oleh Allah, di majelis Rasulullah? Maka insya Allah mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah, segala kekurangan kita ditutup oleh Allah, bahkan mudah-mudahan kekurangan kita diganti menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan yang namanya kekurangan. Dan terakhir, karena sudah jam 10, kita ketika menghadiri acara seperti ini tidak lain dan tidak bukan tujuan kita satu. Tujuan kita menghadiri majlis Rasulullah, tujuan kita menghadiri acara-acara majlis zikir satu. Untuk apa? Untuk sebagaimana yang tadi Al-Habib Umar di dalam kitabnya dia ulama mengatakan, billahi karir liqra wasfi Muhammadin kaima tufiha alil qulubir rana. Kenapa hari ini kita banyak bermaksiat kepada Allah? Karena satu sumber bisikan daripada hawa nafsu. Ada godaan syaitan itu gampang. Dalam Al-Quran Allah menyatakan inna kaida syaitan dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Kita berzikir syaitan hilang. Tapi bisikan syaitan yang membisikkan kita, sudah jangan sholat subuh, tidur aja. Sudah jangan sedekah, nanti aja nunggu kaya. Sudah jangan sholat sekarang, umur kamu masih muda, nanti aja kalau sudah umur kamu tua. Jangan berbakti sekarang. Bisikan-bisikan dari syaitan, kalau dibacain zikir dia lari. Tapi bisikan itu, nasihat itu akan berbekas di dalam hawa nafsu kita. Hawa nafsu adalah musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Musuh kita bukanlah orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Musuh kita bukanlah orang-orang yang senantiasa kita lihat sekarang dia seperti musuh. Bukan itu. Musuh kita yang sesungguhnya adalah syaitan dan hawa nafsu kita. Maka tidak ada cara yang bisa menundukkan hawa nafsu, kata Al-Habib Umar, melainkan memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, melainkan sering menyebut nama baginda Nabi Muhammad. Demi Allah, ulang-ulanglah, kata beliau, sering-seringlah menyebut sifat-sifat Rasulullah, agar yang namanya karat di dalam hati akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan berkat menyebut nama Nabi Muhammad, maka kegelapan dalam hati kita akan diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking bahayanya nafsu, Allah bersumpah dengan 7 makhluknya di dalam Al-Quran, wasyamsi wadduhaha wallaili idza saja, sampai akhir. Tujuannya Allah hanya ingin mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan hawa nafsu. Dan Nabi Muhammad mengatakan, la yu'min ahadukum, tidak akan beriman seseorang di antara kalian hatta hawahu tab'an lima jitu bih, sehingga nafsu kalian tunduk kepada apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ketika kita memandang kehidupan, maka tidak ada yang sebetulnya paling dibutuhkan oleh manusia kecuali 3. Makanan yang menghilangkan rasa lapar sehingga dia bisa bertahan hidup. Kedua, pakaian yang melindungi dia daripada terik matahari dan panas bagi orang muslim sekalian untuk aurat. Yang ketiga, tempat yang menaungi dia dari turunnya hujan sama terik matahari yang panas. Itu kebutuhan dasar manusia. Tapi lihat hawa nafsu yang bermain. Berapa banyak hari ini kita hanya gara-gara makanan berantem. Berapa banyak hari ini orang yang tujuannya hanya pengen makan, tapi karena hawa nafsu yang tidak terdidik, merasa dia berlomba-lomba. Oh, ini dia lebih laku dagangannya, saya tidak, main dukun. Hanya gara-gara nafsu. Berapa banyak hari ini gara-gara nafsu, pakaian yang tadinya melindungi badan dari cuaca yang dingin, kita bisa nilai, ini orang murahan, saya orang kaya, karena baju saya branded, dia nggak branded. Saya orang kaya, dia orang miskin. Perbedaan itu bisa tumbuh gara-gara hawa nafsu. Padahal pakaian hanya menutupi aurat, pakaian hanya membuat diri kita terlindungi daripada dingin. Maka bahaya sekali hawa nafsu.
Sungguh kata Nabi Muhammad, orang yang cerdas adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sebaliknya, orang yang bodoh di muka bumi, yang dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dia, walaupun titelnya doktor, walaupun titelnya dia S3, walaupun titelnya dia kiai atau habib, kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia adalah orang yang bodoh di muka bumi ini. Maka cara mengendalikan hawa nafsu, perbanyak menyebut nama baginda Nabi Muhammad. Maka kita senantiasa menghadiri rutinan majlis Rasulullah malam Senin, bukan karena orang-orang majlis butuh kita, tapi kita yang butuh kepada majlis itu. Kita yang harus senantiasa memaksakan diri kita menghadiri majlis ini, karena majlis ini disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya yang kedua hadir dalam majlis ini, sebagaimana yang Habib Ali Habsyi katakan, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Ditujukan dibacakan maulid agar dalam hati kita tumbuh rindu kepada Nabi Muhammad. Habib Umar pernah menceritakan di dalam suatu hadis yang sahih, itu pelepah kurma, ibu-ibu sama bapak-bapak yang belum pernah berangkat ke Madinah atau ke Mekah, insyaallah segera berangkat. Yang belum pernah haji sama umrah, insyaallah segera berangkat. Tak cukup pakai amin, nabung dari sekarang ya, tapi nabungnya pakai amin. Itu di Masjid Nabawi sampai sekarang ada satu tiang di Raudhah yang tidak semua orang tahu, yang tidak semua pembimbing bisa menunjukkan tempat itu. Di situ pernah tertanam sebuah pohon kurma yang biasa dipakai santeran oleh Nabi Muhammad untuk Nabi menyampaikan khutbahnya. Tiba-tiba menjelang sahabat yang begitu banyak masuk Islam, ada seorang perempuan berinisiatif membuat mimbar untuk Rasulullah. Akhirnya dibikinkan mimbar Nabi Muhammad seperti ini, 3 tangga. Ketika Nabi punya mimbar baru, Nabi Muhammad tidak lagi memakai pelepah kurma itu. Nabi Muhammad menaiki mimbar menyampaikan khutbah Jumatnya. Ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumatnya, tiba-tiba seluruh sahabat Nabi saling melirik satu sama lain, mendengar suara haninul jizik, mendengar tangisan seorang anak kecil yang begitu sangat syahdu, yang begitu sangat merintih. Tangisannya sangat betul-betul jelas di telinga para sahabat, sehingga mereka mencari dari mana sumber tangisan ini. Ternyata tangisan itu bersumber dari pelepah kurma yang dulu disandari oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan angin, bisa berbicara dengan makhluk Allah, tapi hanya Nabi Sulaiman yang mendengar. Tapi mukjizat Nabi Muhammad, suara pelepah kurma didengar oleh seluruh sahabat baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Akhirnya Nabi Muhammad ketika sadar para sahabat tidak fokus mendengar khutbah Jumat, Nabi Muhammad turun dari mimbarnya dan Nabi Muhammad menghampiri pelepah kurma yang nangis. Bahkan sama Nabi Muhammad dipeluk itu pelepah kurma. Setelah Nabi Muhammad peluk, baru tangisannya mereda. Setelah selesai tangisannya, Nabi bertanya, kenapa engkau menangis? Maka pelepah kurma tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahan jauh daripada ya Rasulullah. Padahal kata periwayat hadis, jarak Nabi Muhammad dengan pelepah kurma hanya 8 langkah. 8 langkah jaraknya sama Nabi Muhammad. Itu pelepah kurma menangis, itu pelepah kurma begitu rindu. Maka Nabi Muhammad memberikan dia 2 pilihan. Maukah aku jadikan kamu sekarang mimbarku, tapi akan datang masa kamu selesai, kamu sudah tidak bisa tumbuh lagi, atau aku kasih pilihan saat ini aku cabut dan aku akan tanam ulang, tapi kamu akan tumbuh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memilih pilihan yang kedua, dia pengen ditanam ulang dan dia pengen nanti tumbuh dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau aku tidak datang memeluk itu pelepah kurma, maka tangisannya akan didengar sampai hari kiamat. Dan sampai riwayat para sahabat mengatakan tangisan itu pelepah kurma keadaan yang syak, hampir-hampir mau terbelah. Apa pelajaran yang kita pengen ambil dalam cerita yang singkat ini? Ya Allah, kalau saja itu pelepah kurma yang tidak memiliki hati, tidak memiliki mata, tidak memiliki lidah untuk bersolawat, tidak memiliki tangan untuk bisa melakukan kebaikan, ketika dia betul-betul rindu kepada Nabi Muhammad, Allah muliakan Nabi Muhammad menghadiri dia. Lalu bagaimana hati majelis Rasulullah? Lalu bagaimana hati kalian para jamaah yang kalian punya hati, punya mata, punya lidah, punya tangan? Demi Allah, kalau kalian betul-betul rindu kepada Nabi Muhammad, Allah akan muliakan kita tidur malam dengan Nabi Muhammad meninggalkan mimbar ruhnya di kota Madinah dan menghampiri kita di dalam mimpi kita. Hanya saja kita tidak pernah merindukan Nabi Muhammad. Kalau kita ketinggalan HP kita nggak ada kuota, HP kita nggak bisa ada internet, kita sumpah, kita sedih, bahkan kita tidak malu meminta
tidur baca doa bangun tidur, karena ketika kita melakukan itu bukan masalah kanan kirinya, tapi ketika kita melakukannya hati kita koneksi dengan Nabi Muhammad, hati kita merindukan Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah jamaah majlis Rasulullah tidaklah mereka menutup matanya sebagai penutup akhir hayatnya, melainkan Allah izinkan kita melihat wajah Nabi Muhammad, melainkan kita diizinkan untuk melihat keindahan senyum Rasulullah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Allah, berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ustur uyubana waghfir dzunubana, berkat Nabi Muhammad ampunkan segala dosa-dosa kami, tutup segala aib-aib kami, dan jadikan kami yang hadir malam hari ini jangan biarkan kami bangkit kecuali berikan kami titel orang-orang yang meninggal husnul khatimah, orang-orang yang meninggal husnul khatimah bijahi walid Fatimah, bijahi walid Fatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul Fatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnul Khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah, berkat malam hari ini ya Allah, jadikan kedua mata kami yang sering memandang hal yang haram dalam handphone kami, yang sering memandang hal yang haram dengan memandang orang tua dengan pandangan merendahkan, memandang orang muslim dengan pandangan merendahkan. Ampunkan dosa kedua mata kami ya Allah, ampunkan dosa kedua mata kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan muliakan kedua mata ini, jangan sampai dia menutup matanya melainkan melihat keindahan wajah Rasulullah, melainkan melihat keindahan wajah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan di dalam dunia dengan bisa menjaga salat 5 waktu, membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, membaca senantiasa kebaikan-kebaikan sifat Rasulullah. Berikan kami kebaikan di dalam dunia, berbakti kepada orang tua, sayang kepada istri dan anak, istri hormat kepada suami, anak hormat kepada orang tua sayang kepada anak-anaknya. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dalam dunia dengan selalu bisa menghadiri majlis Rasulullah, dengan bisa selalu menghadiri majlis-majlis ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kebaikan akhirat dengan dimulai kebaikan akhirat dengan kami bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, dengan kami bisa mendapat catatan amal dengan tangan kanan kami, kebaikan akhirat dengan kami bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kebaikan akhirat dengan kami bisa meminum telaga Kausar baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan masukkan semua kami yang hadir malam hari ini bersama Rasulullah dalam syurga. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari api neraka ya Allah, lindungi kami dari api neraka ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan dengan berkat Al-Habib Hashim, berkat Al-Habib Syauqi, berkat Al-Habib Firdaus, berkat para ustaz-ustaz yang hadir, berkat para hadirin yang salah satu di antara mereka, bahkan semua di antara mereka hatinya memiliki ketulusan kepadamu. Berikan keberkahan kepada kami ya Allah, birahmatika wa jalika ya akamal akramin, warham habibuna munzil, wa anna Allah yatakashafaq bil rahmah wal maghfirah wa yaj'al darajatihi bil jannah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ala ma nawa bihi aslafuna salihun wa ala ma nawa bi sayyidil habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam bi sirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعوا سبحانك اللهم وتحيتم بها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Walakum minkum, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.